Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, aku bisa share lagi rutinitas pagi aku sebagai ibu rumah tangga. Seperti biasa, habis subuh ini aku langsung gercep ke dapur buat masak-masak, buat sarapan dan juga bekal Pak suami. Sebenarnya aku udah jarang banget buat video saat habis subuh, karena kenapa ya seperti ini ya teman-teman, menurut aku ini tuh kurang banget cahayanya. Kurang aja gitu, kurang bagus ya, beda kalau misalkan terang sama emang terang matahari gitu, cahaya ilahi sama terang karena lampu gitu, tambahan lampu menurut aku. Dan menurut aku ini kurang banget ya, makanya aku jarang videoin. Tapi kebetulan kali ini tuh aku lagi rajin ya teman-teman, lagi ada moodnya. Jadi kali ini sekalian aja masak sambil di videoin. Jadi pagi ini tuh aku mau buat 3 menu masakan sederhana aja. Tadi kan udah pertama aku udah rendam untuk si cumi asin, biar nggak terlalu asin dan juga jangan beku, biar nggak beku aja gitu nanti sebelum aku goreng oseng-oseng. Ya seperti biasa ya kalau di rumah aku, kalau cumi asin kan nggak jauh-jauh sama di sayur gitu ya teman-teman. Karena emang kalau suami aku sukanya itu yang berkuah-berkuah, kalau di sambal cumi asin itu kurang ya, lagi mengurangi untuk percabean nih akhir-akhir ini karena memang kurang enak badan. Nah, di sini juga aku mau buat sayur tahu dan toge favoritnya Naura. Seperti biasa ya, simpel banget kalau buat sayur toge ini. Siapa nih teman-teman yang suka masak sayur toge sama tahu? Boleh ya, kalau ada yang samaan biasanya diolahnya pakai tambahan apa nih? Kalau aku tambahannya nggak ada apa-apa ya, cuman pakai daun bawang aja biar penyedapnya. Kalau untuk sayur toge itu kan ciri khas banget ya wanginya, baunya gitu. Jadi kalau misalkan dibumbuin sedikit aja itu udah berasa banget enaknya. Itu menurut aku sih ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman beda juga nggak apa-apa ya. Biasanya teman-teman kalau olahan toge ataupun tahu, biasanya suka dibuat apa nih? Boleh ya share-share juga di kolom komentar. Jadi kali ini aku mau masaknya sekalian aja dengan 2 tungku. Ya biar cepet aja ya teman-teman. Kali-kali bisa keburu gitu ya sambil direkam sambil masak 2 menu masakan sekaligus. Ternyata ini nggak bisa ya bebarengan kalau saat masak gini. Alhasil si cuminya itu aku matiin dulu ya buat ngangkat si tahunya yang memang udah mateng. Takutnya nanti itu gosong, ya udah aku tunda dulu buat si cuminya. Oke lanjut lagi, biasanya aku kayak gini aja ya kalau buat numis si cuminya. Ini tuh kalau masak di air yang kayak gini anti meletup-letup ya numisnya. Karena pastinya tadi itu aku numis untuk bumbunya dulu baru cuminya. Biasanya kalau misalkan aku buat sambal cumi itu tuh pasti meledak-ledak ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat kalau aku pernah masak cumi asin itu digoreng dulu terus sampai tutupnya itu mental ya teman-teman. Itu tuh kadang buat trauma tersendiri bagi aku kalau saat masak cumi asin. Tapi kali ini alhamdulillah nggak pakai acara meledak-ledak ya. Oke lanjut lagi menu masakan yang kedua. Ini tuh kalau masak ini tuh saset banget ya. Tinggal cemplang-cemplung udah deh selesai. Tinggal tambahin air sesuai selera, ditunggu sampai mendidih. Kalau untuk seasoningnya sendiri aku cuma pakai kaldu jamur aja ya. Aku meminimalisir untuk perbumbuan ya teman-teman. Karena ini tuh udah enak banget menurut aku. Nah itu aku tambahin sedikit kecap asin ya biar agak berasa asin-asinnya juga. Udah deh kayak gini aja, jangan lupa ya diicip-icip tambahin daun bawang biar dia itu agak wangi juga. Oke, menu kali ini tuh dua-duanya ini tuh berkuah ya teman-teman. Nah ini dia yang terakhir, aku mau goreng tempe tepung goreng juga ya teman-teman. Aku mau pakai tepung karena aku lebih suka kalau tempe itu ditepungin
daripada dipotong-potong biasa terus digoreng gitu ya. Enak sih mungkin kalau misalkan lagi mood aja dicocol sama sambal atau gak ditumbuk gitu ya sama sambal-sambal itu nikmat banget. Tapi kalau aku sendiri suka tempe ditepungin sih. Nah kali ini untuk 2 potong mau aku goreng semua aja ya teman-teman. Oh iya, teman-teman ada yang sama nggak nih kalau misalkan suaminya atau ada nggak teman-teman yang kenal kalau misalkan makanan yang berkuah itu nggak pakai sendok gitu ya, pakai tangan, nggak tahu kenapa. Kalau aku ngelihatnya agak sedikit aneh ya. Biasanya kan kalau misalkan makanan yang berkuah itu, nasi yang ada kuahnya itu biasanya kita kan pakai sendok, garpu. Tapi suamiku lebih suka katanya pakai tangan aja gitu. Dan menurut aku itu unik juga sih ya. Aku kira suami aku aja, ternyata itu mertua aku sama adik ipar aku juga ternyata kayak gitu juga ya teman-teman. Oke, baik lagi ke video. Ini untuk cuminya aku simpan dulu ke mangkuk ya, karena ini penggorengannya mau aku pakai buat goreng si tempenya. Kayaknya enak aja nih goreng tempe di wajan glowing ini, itu bakalan licin gitu ya. Sebenarnya ini nggak langsung aku goreng semua ya, karena aku takut kesiangan. Belum aku siapin buat sarapan dan juga bekal. Jadi takutnya nanti itu keburu jam 6 Pak suami mau berangkat kerja. Pokoknya ini aku langsung saset dalam 1 jam aku tuh langsung harus udah selesai semua ya teman-teman. Bikin video, masak-masak, dan persiapin buat sarapan dan juga bekalnya. Makanya jarang-jarang aku buat video habis subuh karena emang waktunya mepet banget. Oke, ini ronde pertama untuk goreng tempenya udah selesai. Jadi penuh masakan aku pagi ini kayak gini aja ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Oke, setelah pas suami berangkat, beginilah kondisi penampakan di dapur aku. Yang aku lanjut goreng tempe lagi untuk ronde kedua dan ketiga. Sekaligus sambil nunggu si tempenya matang, ya seperti biasa, kita juga harus saset di dapur ini biar kerjaan cepat selesai. Yuk sekalian kita sambil beres-beres yang bagian wastafel ini. Karena memang udah numpuk ya teman-teman, jadi dicicil-cicil aja sebenarnya biar nggak kelihatannya menumpuk-numpuk banget. Oh ya teman-teman, hari ini pada masak apa nih? Boleh ya share-share di kolom komentar. Habis cuci piring selesai, masakan udah mateng semua, udah siap buat sarapan. Tapi biasanya aku sarapannya itu agak siangan sih ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau beresin bagian dapur dulu. Kadang aku tuh suka bagian kamar dulu ya, tapi kali ini aku mau beresin bagian dapur ini biar kinclong aja duluan ya. Sebagai ibu rumah tangga, jangan capek-capek, jangan bosan-bosan buat beresin dapur yang kadang itu sering berantakan ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Kalau habis masak-masak itu pasti belepotan kemana-mana. Jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman. Jangan lelah, pernah lelah ya untuk membereskan pekerjaan rumah. Karena memang kewajiban sebagai ibu rumah tangga juga ya, yang memang cuma di rumah aja gitu ya. Kan Pak suami itu berangkat kerja, bagian cari uang. Kalau istri yang nggak kerja di rumah ya apalah daya ya. Kita bagian ngurusin rumah aja, bagian masak-masak. Insya Allah kalau ikhlas menjalaninya bisa berkah ya teman-teman. Dan menurut aku hebat banget sih ibu rumah tangga yang buat sebagai konten kreator, ngurusin rumah, ngurusin suami, dan sekaligus kerja di luar juga. Itu menurut aku hebat banget. Hebat banget cari waktu dan gak pernah lelah pastinya. Pastinya ada lelah mah ya teman-teman, gak dipungkiri. Pasti merasa lelah, bosan ya karena melakukan aktivitas yang sama. Dan bagi aku hebat banget ibu rumah tangga yang bekerja itu luar biasa, apalagi punya anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, udah gitu kerja, Masya Allah, tabarakallah. Semoga lelahmu menjadikan ibadah berkah ya dunia akhirat. Masya Allah. Oke nih aku udah selesai sapu-sapu bagian dapur. Ini sekaligus sekarang aku mau ngepel. Kalau untuk bagian dapur aku tetap kembali ke lapel yang legend ini, tapi nanti aku bakal lap lagi ya teman-teman. Ini baru sekali gak pakai sabun. Nanti aku bakalan pel menyeluruh dari kamar terus ke dapur lagi pakai yang spray mop itu. Oke, setelah dapur selesai udah kinclong semua, Masya Allah.
Lanjut, aku mau beresin kamar. Naura udah keluar, sekarang waktunya aku beresin kamar. Biasanya kalau aku terlalu lelah di dapur, aku juga suka sambil duduk sih untuk beresin kasurnya. Gak serta-merta berdiri terus ya kan, udah pegel gitu di dapur. Jadi di kamar ini sambil lipat-lipat selimut itu aku juga sambil duduk-duduk santai kayak gini ya teman-teman. Oke, ini semuanya aku rapihin. Kali ini aku nggak ganti spray karena udah ganti ya kemarin itu. Jadi sekarang akhirnya bagian rapi-rapi aja. Nanti juga sekalian aku mau ngepel juga ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat tadi, rak serbaguna itu udah penuh lagi ya teman-teman, Masya Allah. Karena memang sering banget berantakan, terus mainan tuh semuanya dimasukin ke situ sama Naura. Pokoknya nggak ada habisnya deh ya, itu jadi rak serbaguna juga ya. Aku udah bosen banget buat rapihinnya. Mungkin nanti aja kalau di cleaning lagi. Sebenarnya beberapa hari yang lalu itu aku habis decluttering ya teman-teman, baju-baju Naura, cuman itu belum aku sempet buang, masih aku simpan di belakang pintu gitu loh teman-teman. Aku kalau buang itu bingung ya buang kemana. Biasanya kalau buang sampah itu kan ke sawit gitu, di pinggir sawit biasanya suka dikumpulin, nanti tuh ada yang bakarin gitu ya teman-teman. Dan kita itu patungan, satu keluarga itu satu bulan cuma 10.000 loh teman-teman, lumayan ya, murah sih sebenarnya. Dan itu tuh insya Allah bersih ya, jadi nanti tuh sampah-sampah di kampung ini tuh nggak menumpuk gitu. Kalau di tempat teman-teman gimana nih untuk sampah-sampahnya sendiri? Biasanya bakar sendiri, apa nanti ada yang ngangkutin atau bagaimana nih? Boleh ya share-share juga. Sebenarnya aku bingung ya kalau untuk sampah pakaian itu dikemanain. Nah ini udah selesai untuk kasurnya sendiri, kayak gini aja. Lanjut, kali ini aku mau ngepel ya teman-teman. Tapi sebelum itu, sesuai yang aku omongin tadi, biasanya teman-teman nih kalau misalkan ada sisa-sisa baju itu tuh enaknya gimana ya? Kalau aku mau ngasih ke orang itu tuh udah jelek-jelek, kalau aku buang itu aku bingung ya buangnya kemana. Jadi tuh suka aku tumpuk aja, bahkan celana-celananya pas suami itu yang nggak kepake. Ya cuman aku ikat aja pakai plastik, belum sempat aku buang-buang gitu loh teman-teman. Jadi ya gimana ya? Mau dikasih takutnya kejelekan gitu, takutnya nggak bermanfaat. Iya pasti ngasih-ngasih yang jelek-jelek, takutnya aku kayak gitu ya. Makanya itu aku simpan-simpan aja, termasuk baju Naura. Kalau yang masih bisa dipakai yang bagus itu aku kasihin. Tapi berhubung ini tuh banyak yang robek-robek, udah luntur gitu. Sebenarnya bisa sih dijahit, cuman nggak aku kasihin gitu ya, sayang aja gitu. Takutnya nanti malah menyinggung gitu, masa dikasih yang jelek-jelek gitu. Makanya itu aku simpan sendiri aja. Oke teman-teman, cukup sekian ya cerita aku dari tadi sambil beres-beres ini. Terima kasih ya yang sudah nemenin aku dari awal sampai akhir ini. Terima kasih banyak banget. Gak lupa ini aku bersihin sambil megang lato-lato Naura. Terima kasih ya, sampai jumpa di next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.